Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Davin dari 12 MIPA 2. Hari ini hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022. Saya akan melaksanakan ujian praktik kimia. Nah, hari ini saya akan melakukan percobaan dari berbagai soal yang diberikan oleh Bu Kania. Saya memilih percobaan mengenai hubungan laju reaksi dan luas permukaan. Di sini bahan-bahan dan alat-alatnya sangat sederhana. Langsung saja kita ke step selanjutnya, yaitu bahan dan alat yang perlu kita siapkan. Nah, alat dan bahan yang perlu kita siapkan adalah ini cukup simpel. Yang pertama, tentunya kita perlu yang namanya cangkang telur. Nah, di sini kita menyiapkan 2 buah cangkang telur. Ada cangkang telur yang besar dan ada cangkang telur yang kecil-kecil atau yang sudah dihancurkan. Lalu kita butuh cuka tentunya atau asam asetat, cuka masak atau cuka yang biasa di dapur itu juga bisa digunakan untuk percobaan kali ini. Lalu kita butuh sendok dan kita butuh wadah berupa 2. Di sini saya menggunakan 2 buah wadah plastik atau gelas plastik. Dan di sini kita juga butuh stopwatch untuk menghitung berapa lama waktu laju reaksinya. Lanjut ke step selanjutnya, yaitu ke eksperimennya. Kita masukkan cuka ini ke dalam kedua gelas yang telah kita sediakan dengan rasio perbandingan konsentrasi yang sama, yaitu 1:1. Di sini saya akan memasukkan 10 sendok makan cuka ke dalam masing-masing gelas aqua atau gelas plastik yang telah saya siapkan. Nah, setelah kedua gelas ini terisi dengan cuka dengan konsentrasi yang sama, selanjutnya kita masukkan telur-telur ini, 1 gelas telur yang besar, 1 gelas telur yang telah dihancurkan. Nah, setelah kedua telur ini sudah masuk di dalam larutan cuka, selanjutnya kita amati selama 20 detik. Apa yang terjadi dan berikut hasilnya. Nah, sekarang kita sudah melihat hasilnya bahwa kita ditemukan dalam eksperimen kali ini cangkang telur yang lebih kecil, cangkang telur yang sudah kita hancurkan itu reaksinya lebih awal dan lebih cepat, serta reaksinya itu menghasilkan hasil yang lebih banyak daripada cangkang telur yang berukuran besar ini. Nah, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Berikut adalah penjelasannya. Nah, kenapa sih hal tersebut bisa terjadi? Cangkang telur yang lebih kecil dengan yang lebih besar itu memiliki laju reaksi yang lebih besar. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena konsepnya gini, dalam reaksi cangkang telur dengan cuka itu menghasilkan reaksi seperti di bawah ini, yaitu kalsium karbonat ditambah dengan asam asetat akan menghasilkan kalsium asetat ditambah gas karbon dioksida dan ditambah H2O. Artinya dalam reaksi kali ini telur dicampur dengan asam asetat akan menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Nah, terus hubungannya laju reaksi dengan luas permukaan itu apa? Hubungannya adalah, menurut konsep, semakin besar luas permukaan atau luas bidang sentuh suatu partikel, maka akan semakin besar laju reaksi yang dihasilkan. Nah, pada kesempatan kali ini, telur yang kecil-kecil itu mempunyai luas permukaan atau luas bidang sentuh yang lebih besar, sehingga mengakibatkan laju reaksi itu semakin cepat dan semakin awal terjadi, dan hasil reaksinya pun akan semakin banyak daripada cangkang telur yang besar, karena cangkang telur yang besar itu luas permukaannya kecil. Nah, hal ini dikarenakan semakin dia luas permukaan bidang sentuhnya, maka makin sering atau makin banyak tumbukan antar partikel, sehingga reaksinya akan semakin sering, semakin cepat terjadi, dan hasilnya pun akan semakin banyak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga mudah untuk dimengerti. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.